Siti melangkahkan kakinya keluar dari Bandara Riyadh dengan hati berdebar. Angin panas gurun menyapu wajahnya, membawa serta aroma asing yang terasa berat di udara. Perempuan muda asal Banyuwangi itu memeluk tas kecilnya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan rumah. Ia masih bisa mendengar tangisan ibunya di pelabuhan beberapa bulan lalu, memohon agar ia tidak pergi. Namun Siti tak punya pilihan. Hutang keluarga dan kebutuhan sekolah adik-adiknya membuatnya harus meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di negeri orang. Ketika Siti tiba di rumah majikannya, sebuah villa megah yang berdiri di tengah padang pasir, ia merasa seperti memasuki dunia lain. Kaca-kaca besar berkilauan di bawah matahari, lantai marmer yang dingin, dan ornamen emas menghiasi setiap sudut ruangan. Namun keindahan itu tidak membuat hatinya tenang. Di sana, ia disambut oleh Noura, istri sang tuan rumah, yang langsung memandangnya dengan tatapan dingin dan penuh curiga. "Jangan pikir kau bisa santai di sini," ucap Noura tajam. "Kami tidak membayar untuk pekerja yang malas." Hari-hari pertama Siti dipenuhi rasa cemas dan lelah. Ia harus bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh rumah, dan mengurus kebutuhan anak-anak majikannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti diawasi, setiap kesalahan kecil dihukum dengan kata-kata kasar dari Noura. Namun Siti tidak menyerah. Ia menahan air mata setiap malam, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangan untuk keluarga. Suatu sore, ketika Siti tengah mengangkat tumpukan cucian berat, anak bungsu majikannya, Fatimah, mendekatinya dengan senyuman malu-malu. "Kau tahu, aku suka melihat caramu menata bunga di taman," ujar gadis kecil itu dengan suara pelan. Fatimah, berbeda dari ibunya, adalah satu-satunya anggota keluarga yang menunjukkan kebaikan pada Siti. Hubungan mereka pun perlahan tumbuh. Fatimah sering mengajaknya berbicara, bahkan membantu Siti ketika ia kewalahan dengan pekerjaannya. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, Siti mendengar Noura berbicara dengan suaminya, Tuan Majid, dengan nada tinggi. "Kenapa kita harus memperlakukan pekerja rendahan seperti itu dengan baik? Dia hanya gadis desa." Kalimat itu menghantam hati Siti seperti badai gurun. Ia berlari ke kamar kecilnya, menangis dalam keheningan. Di tempat tidur sempitnya, ia menatap foto keluarga yang ia bawa dari Indonesia. "Aku harus kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Pada hari berikutnya, Siti menemukan keberanian untuk tetap tersenyum meskipun dunia di sekitarnya terasa kejam. Ketika ia sedang menyiram bunga di taman, Tuan Majid memperhatikannya dari balkon. Ada sesuatu pada Siti yang berbeda dari pekerja lain, kesabarannya, ketulusannya, atau mungkin cara ia bertahan tanpa mengeluh. Dia bukan gadis biasa, gumamnya pada dirinya sendiri, meski ia tak pernah mengatakannya kepada Noura. Puncak tekanan datang ketika Siti secara tidak sengaja memecahkan guci antik milik keluarga. Noura murka dan mengancam akan mengusirnya tanpa bayaran. Namun, saat itu, Fatimah berlari dan memeluk Siti sambil menangis, memohon pada ibunya agar tidak menghukumnya. "Siti adalah temanku, jangan sakiti dia, Ibu," teriak Fatimah. Suasana di rumah itu berubah menjadi tegang, dan untuk pertama kalinya, Siti merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Di tengah semua kesulitan itu, Siti menyadari satu hal, ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia tahu cara bertahan di tengah badai. Meski belum tahu apa yang menantinya di masa depan, ia bertekad untuk menjadikan setiap langkahnya berarti. Ia tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan keluarga ini, terutama Fatimah, adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, perubahan yang akan membawanya ke dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Siti memulai rutinitasnya seperti biasa, menyiram taman kecil di halaman villa. Udara gurun terasa lebih panas dari biasanya, dan perlu membasahi pelipisnya. Namun, pekerjaan itu memberikan Siti ketenangan di tengah tekanan yang terus mendera. Saat ia sibuk merapikan bunga-bunga yang mulai layu, suara deru mobil mendekat dari kejauhan. Sebuah konvoi mewah, dengan mobil-mobil hitam berlapis kaca gelap, berhenti di depan villa. Pintu mobil utama terbuka, dan keluarlah seorang pria tinggi dengan jubah putih bersih. Kehadirannya membuat suasana mendadak sunyi, bahkan Noura yang biasanya bersikap otoriter terlihat gugup menyambut tamu tersebut. Pria itu adalah Sultan Khalid, seorang pengusaha minyak yang terkenal di seluruh Arab Saudi. Ia datang untuk membahas urusan bisnis dengan Tuan Majid,
Namun pandangannya secara tak sengaja tertuju pada Siti yang berdiri di taman, memegang selang air. Meski penampilannya sederhana, ada sesuatu pada Siti yang memikatnya, entah karena kesederhanaannya, atau tatapan matanya yang mencerminkan ketulusan. Siti, yang merasa diawasi, segera menunduk dan melanjutkan pekerjaannya, berusaha menghindari tatapan pria asing itu. Setelah pertemuan bisnis selesai, Sultan Khalid mengamati villa itu dengan saksama sebelum naik ke mobilnya. Namun, sebelum pergi, ia bertanya pada Tuan Majid, siapa perempuan di taman tadi? Pertanyaan itu mengejutkan Majid, yang menjawab dengan nada ragu, dia hanya pekerja rumah tangga kami, seorang TKW dari Indonesia. Khalid mengangguk pelan, namun ekspresi wajahnya sulit ditebak. Ada rasa ingin tahu yang membuncah dalam dirinya, sesuatu yang jarang ia rasakan. Hari-hari berikutnya, Sultan Khalid tak bisa menghapus bayangan Siti dari pikirannya. Ia, seorang pria kaya yang biasa dikelilingi perempuan berkelas, merasa tertarik pada seseorang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda dengannya. Sementara itu, Siti melanjutkan kehidupannya dengan kesabaran yang tak pernah pudar. Namun, ia mulai merasakan perubahan kecil di sekitar villa. Fatimah, yang biasanya menjadi satu-satunya penghibur hatinya, mulai sering membicarakan Paman Khalid dengan penuh kekaguman. Suatu sore, Noura memanggil Siti ke ruang tamu. Di sana, Sultan Khalid duduk di sofa megah, mengenakan jubah putih dengan sorban emas yang melingkari kepalanya. Hati Siti berdebar keras. Ia tak mengerti mengapa dirinya dipanggil, namun tatapan Khalid yang lembut membuatnya semakin gugup. "Kau Siti, bukan?" tanya Khalid dengan suara tenang. Siti hanya mengangguk, merasa kecil di hadapan pria yang memancarkan wibawa itu. Khalid tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku mendengar banyak tentang kerja kerasmu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Pertemuan itu memicu kemarahan Noura, yang merasa harga dirinya direndahkan. Mengapa seorang sultan memperhatikan pembantu rendahan seperti dia? Pikirnya dengan penuh iri. Malam itu, ia memperingatkan Siti dengan nada dingin, "Jangan pernah bermimpi berada di dunia yang bukan milikmu. Ingat posisimu." Kata-kata itu menghantam Siti seperti palu. Ia merasa dirinya hanyalah debu di padang pasir yang luas, tak berarti dan mudah dilupakan. Namun, di balik tekanan itu, Siti mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada sisi dirinya yang ingin melawan nasibnya, yang ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang pekerja asing. Ketika Sultan Khalid kembali beberapa hari kemudian untuk mengunjungi villa, ia membawa bunga mawar merah yang ia letakkan di taman tempat Siti sering bekerja. Tanpa banyak bicara, ia hanya berkata, "Ini untukmu, agar taman ini semakin indah." Siti terkejut, tetapi ia tak berani menolak. Hati Siti kini dipenuhi kebingungan. Ia tahu bahwa hubungan apapun dengan Sultan Khalid adalah sesuatu yang mustahil. Namun, perhatian yang ia terima untuk pertama kalinya dalam hidupnya membuatnya merasa dihargai, meski hanya sedikit. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang hidupnya, membawa ia ke jalan yang penuh dengan cinta, konflik, dan keberanian untuk melawan batasan takdir. Hari-hari berlalu sejak Sultan Khalid meninggalkan mawar merah di taman. Meski sederhana, bunga itu menjadi simbol yang membingungkan bagi Siti. Ia sering memandangi mawar itu saat bekerja, bertanya-tanya apa maksud dari perhatian Sultan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini bisa berujung pada masalah besar. Di mata dunia, ia hanyalah seorang pekerja asing. Namun, entah bagaimana, bunga itu memberikan sedikit harapan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Noura semakin mencurigai Siti sejak kedatangan Sultan Khalid. Perhatian Khalid yang tak biasa membuat Noura merasa terancam. Ia mulai memperlakukan Siti lebih keras, memarahi dan memberi tugas tambahan tanpa alasan jelas. Suatu malam, ketika Siti sedang mencuci piring, Noura mendekatinya dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir siapa dirimu sampai Sultan Khalid memperhatikanmu? Jangan bermimpi kau bisa naik derajat. Aku akan memastikan kau tak akan pernah melangkah lebih jauh," ujarnya sambil menumpahkan segelas air ke lantai, memaksa Siti membersihkannya. Di tengah tekanan itu, Fatimah menjadi satu-satunya pelipur lara bagi Siti. Gadis kecil itu terus mendukung Siti, bahkan tanpa sadar menjadi penghubung antara Siti dan Sultan Khalid. Suatu hari, Fatimah menyerahkan sebuah surat kecil pada Siti, mengatakan bahwa itu dari Paman Khalid. Dalam surat itu, Khalid meminta bertemu dengan Siti di taman villa pada suatu malam tertentu.
Jantung Siti berdegup kencang membaca surat itu. Ia ragu apakah harus menghadiri pertemuan tersebut atau tidak, tetapi rasa penasaran dan keberaniannya perlahan mengalahkan ketakutannya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, Siti berjalan perlahan ke taman. Di sana, Sultan Khalid sudah menunggu. Dengan suara lembut, Khalid berkata, "Siti, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku terkesan dengan kesabaran dan ketulusanmu. Kau berbeda dari siapapun yang pernah kutemui." Siti hanya menunduk, merasa tak pantas berada di hadapan seorang pria seperti Khalid. Namun, kehangatan dalam suaranya membuat Siti merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan sepanjang hidupnya. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai jendela villa, Noura memandang dengan penuh kemarahan. Ia segera memanggil Tuan Majid, menceritakan apa yang terjadi dengan penuh emosi. "Sultan Khalid mempermalukan kita. Dia memilih memperhatikan seorang pembantu rendahan daripada keluarga bangsawan seperti kita," teriaknya. Majid, yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya turun tangan. Ia memanggil Siti ke ruang kerja keesokan harinya. Dengan nada dingin, Majid memperingatkan Siti, "Apapun yang kau pikirkan, hentikan sekarang juga. Kau adalah pekerja di rumah ini, tidak lebih. Jika kau terus mencoba menarik perhatian Sultan Khalid, aku tidak akan ragu untuk mengusirmu tanpa bayaran." Kata-kata itu menusuk hati Siti, membuatnya merasa semakin kecil. Namun, ia tetap menahan air matanya, bertekad untuk tidak menunjukkan kelemahannya di depan mereka. Sultan Khalid, yang mengetahui ancaman itu, mulai menyadari betapa sulitnya perjuangan Siti. Ia tahu bahwa melibatkan Siti dalam hidupnya berarti membawa perempuan itu ke dalam badai konflik yang lebih besar. Namun, hatinya sudah terlanjur tertambat pada Siti. Khalid mulai merencanakan langkah besar untuk melindungi perempuan yang ia kagumi, meski itu berarti harus menantang tradisi dan keluarganya sendiri. Siti, di sisi lain, mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Di satu sisi, ia takut untuk bermimpi terlalu tinggi, tetapi di sisi lain, ia merasakan keberanian baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang cinta atau perhatian seorang sultan, melainkan tentang membuktikan bahwa ia juga layak dihargai sebagai manusia. Namun, ia tidak tahu badai apa yang akan datang di depan, menguji keberanian dan keteguhannya lebih dari sebelumnya. Kabar tentang perhatian Sultan Khalid pada Siti akhirnya sampai ke telinga keluarga kerajaan. Desas-desus itu menyebar cepat, seperti api yang membakar gurun. Keluarga Khalid, yang sangat menjaga nama baik mereka, mulai merasa gelisah. Kakak tertua Khalid, Pangeran Faris, memanggilnya ke istana. Dalam sebuah pertemuan yang dingin dan formal, Faris memperingatkan Khalid, "Apa yang kau pikirkan? Seorang perempuan rendahan tidak pantas berada di sampingmu. Ini bukan hanya soal dirimu, tapi nama keluarga kita." Namun Khalid, dengan suara tenang tapi penuh tekad, menjawab, "Aku tidak peduli pada tradisi yang membuat kita lupa pada nilai manusia. Siti memiliki hati yang jauh lebih murni daripada banyak bangsawan di sekitar kita." Di sisi lain, Siti menghadapi badai lain di villa. Tekanan dari Noura semakin menjadi, dengan tugas yang semakin berat dan waktu istirahat yang hampir tidak ada. Namun, Siti tetap bertahan, menguatkan hatinya meskipun tubuhnya mulai lelah. Fatimah, yang menyadari perubahan suasana di rumah, terus mencoba menghibur Siti. "Jangan menyerah, Kak Siti. Paman Khalid pasti akan menolongmu," kata gadis kecil itu dengan polos. Kata-kata itu seperti percikan harapan di tengah kegelapan, meskipun Siti tahu situasi semakin rumit. Malam berikutnya, Khalid kembali mengunjungi villa, meskipun ia tahu langkah itu berisiko. Ia membawa Siti ke sudut taman yang tenang. Dengan nada lembut, ia berkata, "Siti, aku ingin kau tahu bahwa aku serius denganmu. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah. Jika kau bersedia, aku akan melindungimu dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, kau harus siap menghadapi apapun yang datang." Siti merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Namun, ia juga sadar akan konsekuensi dari keputusan besar seperti ini. "Tuan Khalid, saya hanya seorang perempuan sederhana. Saya tidak yakin saya pantas untuk semua ini," jawabnya, dengan suara yang nyaris pecah. Sementara itu, Noura yang mencuri dengar percakapan mereka segera melaporkan hal tersebut kepada Tuan Majid. Kali ini, amarah Majid memuncak. "Aku tidak akan membiarkan seorang pembantu mempermalukan keluarga kita," teriaknya. Tanpa berpikir panjang,
Majid memerintahkan Siti untuk meninggalkan villa keesokan harinya. Kabar itu menghantam Siti seperti petir di siang bolong. Fatimah menangis memeluknya, memohon pada ayahnya untuk tidak mengusir Siti, tetapi keputusan itu sudah bulat. Khalid, yang mendengar kabar ini dari Fatimah, segera mengambil langkah. Ia mengunjungi villa untuk menghadapi Majid secara langsung. Dalam konfrontasi yang tegang, Khalid dengan tegas berkata, "Jika kau mengusir Siti, aku akan membawanya sendiri. Kau tidak punya hak untuk mengatur hidupnya." Majid, yang tahu posisi Khalid sebagai sultan, tidak bisa melawan. Namun, rasa malu dan harga dirinya terluka dalam proses ini. Pada malam yang sama, Khalid membawa Siti keluar dari villa dan memberinya tempat tinggal sementara di salah satu rumah kecilnya yang aman dari pengawasan. Di rumah itu, Siti merasa sedikit lega, meski hatinya masih penuh kecemasan. Khalid mencoba meyakinkannya bahwa ia akan melindunginya dari segala ancaman. "Mulai sekarang, kau adalah tanggung jawabku, Siti," katanya dengan tatapan penuh kepastian. Namun, Siti tidak bisa sepenuhnya merasa tenang. Di balik semua ini, ia tahu bahwa keluarganya di Indonesia pasti tidak akan pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti ini. Ia juga mulai memikirkan apakah keputusan untuk menerima perlindungan Khalid adalah yang terbaik untuknya. "Apakah aku hanya menambah masalah dalam hidup orang lain?" pikirnya setiap malam sebelum tidur. Sementara itu, di istana, keluarga kerajaan mulai mempersiapkan langkah untuk menghentikan hubungan Khalid dan Siti. Mereka berencana menggunakan pengaruh dan tradisi untuk memaksa Khalid mematuhi aturan keluarga. Ancaman besar kini mengintai keduanya, dan Siti harus memilih apakah ia akan bertahan bersama Khalid atau kembali menjalani kehidupan sederhana yang sudah ia kenal. Namun, satu hal yang pasti, cinta mereka akan diuji oleh badai yang lebih besar dari sebelumnya. Kehidupan di rumah kecil yang disediakan Sultan Khalid memberikan Siti sedikit ketenangan. Namun, bayangan masa lalunya di villa dan ancaman keluarga kerajaan terus menghantuinya. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan nasibnya yang kini terikat pada keputusan Khalid. Di satu sisi, ia merasa dihargai untuk pertama kalinya, tetapi di sisi lain, ia tak ingin menjadi alasan kehancuran bagi orang lain. "Jika aku pergi, semuanya akan lebih mudah," pikirnya, tetapi setiap kali melihat mawar yang Khalid berikan, ia merasa seolah ada kekuatan yang memintanya untuk bertahan. Sementara itu, di istana, tekanan terhadap Khalid semakin meningkat. Pangeran Faris memanggil Dewan Keluarga, meminta keputusan tegas untuk menghentikan Khalid dari hubungan yang dianggap mencoreng nama besar keluarga kerajaan. "Pernikahan dengan seorang pekerja asing tidak hanya melanggar tradisi, tetapi juga menciptakan skandal yang akan mencemarkan nama baik kita," kata Faris dengan nada penuh otoritas. Namun, Khalid tetap berdiri teguh. "Tradisi yang tidak menghormati kemanusiaan bukanlah tradisi yang layak dipertahankan," jawabnya, membuat suasana di ruangan menjadi tegang. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Siti menerima pesan dari keluarganya di Indonesia. Ibunya, yang sakit keras, meminta Siti untuk segera pulang. Air mata mengalir di wajahnya saat ia membaca pesan itu. Ia tahu bahwa kembali ke Indonesia berarti meninggalkan Khalid dan harapan yang ia mulai bangun. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan panggilan dari keluarganya. Dengan hati berat, ia menemui Khalid untuk memberitahukan keputusan ini. "Tuan Khalid, saya harus pulang. Keluarga saya membutuhkan saya. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan, tetapi saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," katanya sambil menahan tangis. Khalid terkejut mendengar keputusan Siti. Ia mencoba meyakinkan Siti untuk tetap tinggal, bahkan menawarkan untuk membantu keluarganya secara finansial. Namun, Siti menolak dengan lembut. "Saya tidak ingin menjadi beban, dan ini adalah tanggung jawab saya sebagai anak," ujarnya. Khalid, meski berat, akhirnya merelakan keputusan Siti. "Jika itu yang membuatmu bahagia, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi ketahuilah, pintuku selalu terbuka untukmu," kata Khalid dengan suara bergetar. Noura, yang mengetahui kabar kepergian Siti, merasa puas. Ia menganggap ini sebagai kemenangan pribadinya, menghapus ancaman yang ia rasakan selama ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa cemas bahwa Khalid tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tuan Majid juga merasa lega, meski hubungan antara dirinya dan Khalid kini menjadi dingin. Keluarga kerajaan, di sisi lain, mulai melihat kepergian Siti sebagai akhir dari konflik yang mereka takuti.
Siti mengemas barang-barangnya dengan hati yang berat. Fatimah datang ke rumah kecil itu untuk berpamitan. Dengan mata berkaca-kaca, gadis kecil itu memeluk Siti erat-erat. "Kak Siti, jangan pergi. Aku akan sangat merindukanmu," katanya dengan suara terisak. Siti hanya bisa tersenyum pahit. "Fatimah, kau gadis yang luar biasa. Jangan pernah berubah, ya," balas Siti. Mencoba menyembunyikan kesedihannya. Di bandara, Khalid mengantar Siti dengan suasana hati yang tak menentu. Ia tahu bahwa ini mungkin terakhir kalinya ia melihat perempuan yang telah mengubah pandangannya tentang dunia. Sebelum Siti masuk ke gerbang keberangkatan, Khalid memberikan sebuah cincin sederhana. "Ini bukan untuk mengikatmu, tapi sebagai pengingat bahwa aku selalu ada untukmu," katanya. Siti menerimanya dengan air mata yang mengalir di pipinya, merasa bahwa meski mereka berpisah, ikatan di antara mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Pesawat Siti lepas landas, membawa serta harapan dan keraguan yang bercampur menjadi satu. Di udara, Siti memandangi cincinnya, memikirkan Khalid dan apa yang telah mereka lalui bersama. Di sisi lain, Khalid kembali ke istana, bersiap menghadapi hidup tanpa Siti. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Cinta mereka mungkin tertunda, tetapi Khalid bertekad bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk menyatukan kembali dua dunia yang terpisah ini. Setibanya di Indonesia, Siti merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Suasana kampung halamannya yang penuh dengan kebiasaan lama dan kearifan lokal terasa begitu asing setelah hidupnya yang penuh kemewahan dan ketegangan di Arab. Namun, ia juga merasa ada kedamaian yang mengalir di antara hiruk-pikuk kehidupan desa. Ibunya yang sakit mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, dan Siti merasa lega bisa kembali merawatnya. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan pada keluarganya, hatinya terus dirundung kebingungan. Perpisahan dengan Khalid membawa keraguan dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Hari-hari pertama di desa terasa penuh gejolak. Keluarganya menganggap Siti telah kembali dengan membawa pelajaran hidup yang berharga, tetapi Siti merasa terperangkap antara dua dunia. Ia merindukan Khalid, meskipun ia tahu perasaannya harus disembunyikan. Di balik senyumnya yang hangat saat merawat ibunya, ada perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam, ia menulis surat untuk Khalid, namun selalu ragu untuk mengirimkannya. Apakah aku benar-benar bisa kembali ke sana? Ke dunia yang jauh lebih besar dan penuh dengan aturan yang tak bisa aku pahami. Pikirnya setiap kali menulis. Di sisi lain, Khalid tak pernah berhenti memikirkan Siti. Meskipun ia memutuskan untuk melanjutkan tugasnya sebagai sultan dan menjaga kerajaan, hatinya tetap terikat pada perempuan itu. Di istana, meski ia sibuk dengan urusan kerajaan, ada satu tempat di hatinya yang hanya untuk Siti. Ia menunggu dengan sabar, yakin bahwa suatu saat Siti akan kembali kepadanya. Namun, kerinduan itu mulai berubah menjadi kecemasan. Setiap surat yang ia kirim tidak pernah sampai ke tangan Siti. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka, dan ia mulai bertanya-tanya apakah Siti benar-benar ingin kembali. Suatu malam, Khalid memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia, mengunjungi Siti. Dengan menyamar sebagai pria biasa, ia berangkat tanpa memberitahukan siapapun. Di hatinya, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang berisiko besar, namun ia tak bisa membiarkan hubungan mereka berakhir begitu saja. Perjalanan ini adalah bukti komitmennya pada cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Siti, yang sedang berjalan menuju pasar untuk membeli obat ibunya, terkejut saat melihat sosok yang dikenal dengan jelas di antara kerumunan. Khalid, dengan penampilan sederhana dan raut wajah yang tegas, berdiri di depannya. Hati Siti berdegup kencang. "Tuan Khalid," suaranya bergetar. Khalid tersenyum lembut, meski ada kecemasan di matanya. "Siti, aku datang untukmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu," katanya dengan penuh keyakinan, meski ada ketegangan di antara mereka. Siti merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua perasaan yang ia simpan selama ini, rasa rindu yang membuncah, tiba-tiba muncul begitu saja. Namun, ia sadar bahwa hidupnya kini telah berubah. "Tuan Khalid, saya sudah kembali ke keluarga saya. Saya tidak bisa kembali ke dunia yang saya tinggalkan," jawabnya, meskipun hatinya terasa hancur. Khalid mengangguk, namun matanya tidak pernah lepas dari Siti. "Aku tahu ini sulit, tapi aku hanya ingin kau tahu satu hal, aku akan selalu menunggumu,"
apapun keputusanmu. Hari itu, mereka berbicara lama di bawah pohon besar di halaman rumah Siti, sementara angin sore berhembus pelan. Siti mengungkapkan kebingungannya, betapa sulitnya untuk memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Kehidupan yang kau tawarkan itu luar biasa, tetapi aku takut tak mampu menyesuaikan diri dengan semua peraturan dan harapan yang ada, kata Siti, dengan suara yang penuh ketidakpastian. Khalid menggenggam tangannya dengan lembut. Aku tidak akan pernah memaksamu, Siti. Aku hanya ingin kau tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Siti menatap mata Khalid, mencoba mencari ketenangan dalam kepastian yang ia tawarkan. Namun, hatinya bergejolak. Pilihan ini lebih sulit dari yang ia bayangkan. Di satu sisi, ia ingin hidup bersama Khalid, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ia akan kehilangan dirinya sendiri dalam dunia yang penuh aturan dan ekspektasi. Siti tahu, keputusan ini akan menentukan sisa hidupnya, dan ia harus memilih dengan hati-hati. Tetapi yang pasti, keduanya tahu bahwa meski jarak dan waktu memisahkan mereka, ikatan cinta itu tak akan pernah pudar. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun perasaan Siti tak kunjung menemukan kedamaian. Ia merasa terjebak dalam pusaran antara cinta yang mendalam pada Khalid dan kewajibannya terhadap keluarganya. Setiap hari, ia berusaha mencari jawaban, namun semakin ia mencari, semakin berat hatinya. Ia sering merenung di bawah pohon besar di halaman rumah, tempat di mana dulu ia dan Khalid pernah berbicara dengan penuh harapan. Wajah Khalid terus menghantui pikirannya, dan meski hatinya ingin kembali padanya, Siti tahu bahwa keputusan itu tidak mudah. Pagi itu, Siti duduk di samping ibunya yang sudah mulai membaik. Mereka berbincang santai, tetapi Siti bisa merasakan tatapan penuh harapan dari ibunya. Anakku, hidup ini penuh dengan pilihan, kata ibunya lembut, apapun yang kau pilih, pastikan itu membuatmu bahagia. Kata-kata ibunya menggetarkan hati Siti. Ibunya tahu bahwa di balik senyumnya, ada kesedihan yang tak terucapkan. Siti tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa datang begitu saja, ia harus berjuang untuk itu, namun apakah ia cukup kuat untuk membuat pilihan yang benar? Di istana, Khalid menunggu tanpa kepastian. Meski ia tahu bahwa perjalanannya ke Indonesia telah membawa perubahan dalam dirinya, kerinduannya pada Siti semakin mendalam. Ia sering duduk di balkon istana, menatap gurun yang luas dengan tatapan kosong, merindukan perempuan yang telah memberikan warna dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa ia harus memberi ruang bagi Siti untuk memutuskan tanpa tekanan. Dalam hati Khalid, ada harapan yang tetap hidup, Siti akan kembali kepadanya, dan mereka akan bisa memulai hidup baru bersama. Tetapi semakin hari, harapan itu semakin luntur. Suatu malam, ketika Siti sedang tidur, ia terbangun dari mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dalam mimpi itu, ia melihat Khalid pergi jauh, meninggalkan dirinya sendirian, sementara ia berusaha mengejar, tetapi tidak pernah sampai. Mimpi itu membuatnya terbangun dengan perasaan gelisah. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Ia ingin mendengar suara Khalid, tetapi ia takut untuk membuka hatinya sepenuhnya. Terlebih, ia merasa tak bisa mengingkari kewajibannya pada keluarganya, terutama pada ibunya yang baru saja pulih. Keputusan itu datang tiba-tiba, namun begitu jelas dalam hati Siti. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keraguan. Pagi-pagi sekali, setelah berpikir panjang, Siti berjalan menuju rumah tetangga yang memiliki telepon umum. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. "Tuan Khalid," kata Siti dengan suara yang penuh emosi, "aku sudah siap." Suara di seberang sana terdengar sangat jelas. "Siti, apakah kau yakin?" tanya Khalid dengan lembut, seolah sudah tahu jawabannya. Di luar, langit terlihat cerah meskipun angin berhembus kencang. Siti menatap keluar jendela, merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di satu sisi, ia merasa takut akan langkah besar yang akan ia ambil, tetapi di sisi lain, hatinya dipenuhi dengan rasa lega. "Aku akan kembali, Khalid. Aku akan datang," ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Khalid, yang berada jauh di sana, merasakan dunia seolah berhenti sejenak. Hatinya berbunga-bunga mendengar keputusan Siti. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru mereka berdua. "Siti, aku menunggumu. Aku akan menunggumu selamanya," kata Khalid dengan suara bergetar penuh harapan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi, cinta mereka akan tetap abadi,
meski perjalanan hidup mereka penuh dengan liku-liku. Pada akhirnya, Siti menyadari bahwa kebahagiaan itu adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan hati yang terbuka, tanpa rasa takut. Ia telah memilih untuk mengikuti kata hatinya, meski itu berarti meninggalkan segalanya yang pernah ia kenal. Ketika ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Khalid, ia tahu bahwa tak ada jalan yang benar-benar mudah, namun ia siap menghadapi semua tantangan dengan penuh keberanian. Dunia yang dulu ia anggap asing kini terasa lebih jelas, dan ia berharap bahwa bersama Khalid, mereka akan bisa menciptakan kehidupan yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Setelah beberapa bulan penuh ketegangan dan perasaan yang tidak mudah, akhirnya Siti memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Arab untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Perasaan campur aduk menggelayuti hatinya. Di satu sisi, ia merasa cemas meninggalkan keluarga yang baru saja ia rawat, sementara di sisi lain, ia merasakan dorongan kuat untuk mengejar kebahagiaannya bersama Khalid. Begitu banyak hal yang harus ia relakan, namun ia tahu ini adalah langkah yang tepat.